Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita sekarang karena udah menyangkut ke politik, tidak hanya sekedar hukum. Bahkan disebut-sebut bahwa ada target 2 triliun dari 3 kementerian yang harus dikumpulkan sampai 2014. Saya mau minta dari pengamat politik Anta Yuda, seperti apa sih sebenarnya peta perpolitikan kita dan apa betul departemen-departemen yang diduduki oleh berbagai partai memang jadi sumber dana. Ya, makasih Pak Kang Elias. Fenomena political corruption semacam ini di beberapa partai dan bukan cerita baru tentunya, itu pasti memang seperti Pak Kang katakan melibatkan berbagai macam lokus. Ada eksekutif, legislatif, kemudian ada rekanan bisnis tentu dalam mengerjakan proyek itu dan biasanya disambungkan oleh makelar atau siapa yang menyambungkan pekerjaan itu. Jadi saya ingin memulainya bukan dalam perspektif PKS-nya, tapi dalam sistem politik kita yang istilah saya sangat predatoris. Jadi paradisasi korupsi ini kita seperti menunggu giliran, menunggu paradenya PKS, sebelumnya didiskusikan Partai Demokrat dan lain sebagainya. Jadi sepanjang problem sistemnya, sering saya katakan, tidak pernah dibereskan sumber penyebab utamanya, maka kita akan terus melihat problem seperti ini. Yang pertama misalnya persoalan biaya politik. Politik berbiaya tinggi ini menyebabkan partai politik harus mencari sumber pendanaan dari berbagai macam sumber. Yang kedua, ditambah lagi dengan sistem pendanaan partai politik kita yang tidak transparan. Mulai dari sumber pemasukan, pengelolaan, pengeluaran, dan seterusnya itu tidak ada kejelasan. Sementara di sisi yang lain, partai-partai, kandidat membutuhkan biaya politik yang sangat besar sekali. Nah, dua celah ini, ditambah lagi sistem politik kita yang sangat transaksional. Bagaimana proses rekrutmen menjadi seorang caleg, rekrutmen menjadi calon kepala daerah, calon presiden, wakil presiden di partai politik sangat oligarkis, tertutup, dan transaksional. Nah, saya ingin mengatakan bahwa korupsi politik yang kerap terjadi itu tidak selalu dan tidak selamanya karena, mohon maaf, kerakusan dari seorang politisi. Bukan karena sepenuhnya, karena kehendak diawali dengan niat yang untuk melakukan itu. Tetapi bisa jadi motifnya karena harus balik modal kalau dia personal. Kemudian yang kedua, barangkali untuk membalas jasa sponsor dan biaya politiknya. Atau yang ketiga, mendapat tugas untuk mengisi pundi-pundi partai politik. Nah, yang ketiga ini biasanya skalanya lebih besar. Nah, dengan 3 problem sistem yang lemah itu, kemudian memanfaatkan celah yang lain. Celah yang pertama adalah permainan anggaran. Jadi politik anggaran kita juga prosesnya sangat tertutup, remang-remang. Yang kedua, bobroknya birokrasi kita, sistem tender dan sebagainya. Nah, celah yang lain yang dimanfaatkan 2 hal, bahwa betul di dalam undang-undang partai politik, undang-undang pemilu dibatasi untuk memberi sumbangan dari badan usaha maksimal 7,5 miliar, kemudian secara personal itu maksimal 1 miliar, tetapi 2 hal celahnya, pengurus partai menyumbang kepada partainya tidak dibatasi oleh undang-undang. Jadi kalau ada bendara umum partai politik, ada ketua umum partai politik, atau apapun sebutannya, dia bisa menyumbang ke partainya, berapapun jumlahnya, 1 triliun, 2 triliun. Jadi itu celah yang pertama. Celah yang kedua, sistem elektoral kita itu tidak membatasi pengeluarannya. Spending kampanyenya tidak dibatasi. Sehingga berapapun jumlahnya itu tidak ada pembatasan. Karena itu menurut saya PKS di titik ini, juga partai yang lain, barangkali terjerembab, terpeleset, terjebak pada sistem predatoris ini. Nah, ini yang saya kira yang harus lebih serius oleh bangsa ini untuk menyelesaikan problem ini. Tanpa menyelesaikan ini, maka kita akan menyaksikan proses penegakan hukum di KPK dengan segala macam persepsi dan opini publik akan menunggu giliran-giliran itu. Karena itu harusnya lebih serius, mohon maaf, yang harus dilakukan oleh para politisi kita adalah membereskan sumbernya ini. Kenapa? Di undang-undang partai politik, undang-undang pemilu tidak membatasi spending kampanye. Tidak membatasi sumbangan dari politisi kepada partainya. Kemudian tidak ada proses penjelasan pengelolaan dana partai. Mulai dari pemasukan, pengelolaan, pengeluarannya itu tidak pernah dibereskan. Dan saya tidak tahu itu kesengajaan atau justru dipelihara. Nah, sepanjang itu tidak dilakukan, maka kita bisa melihat
proses itu adalah rekanan komisi di DPR, kemudian melakukan hal yang sama, melakukan kolaborasi, katakan kolusi ataupun apapun istilahnya, dengan teman separtai misalnya, dengan kementerian. Dan itu ada penghubungnya dengan perusahaan. Nah, ini yang saya kira yang harus dibereskan. Tanpa membereskan ini, saya kira Pak Karni, sesi ini, seri diskusi kita seperti ini, bukan yang kedua untuk sesi PKS, bukan yang kesekian kali kita akan menemukan seri-seri yang selanjutnya, sepanjang itu tidak pernah dibereskan. Jadi Anda menganggap partai-partai ini akan jadi arisan mau datang ke sini? Iya, jadi kira-kira semuanya, ibarat saya analogikan misalnya ada 9 partai di DPR, dari 9 itu katakanlah ada 7 pengguna, semuanya nggak pakai helm sebenarnya. Kemudian ada aparat penegak hukum, saya nggak sebut, ada aparat penegak hukum saja. Itu bisa saja akan digunakan terminologi atau istilah yang digunakan oleh sang pelanggar. Ini konspirasi untuk menjebak kita. Jadi kalau sekiranya si pengendara menggunakan helm, mau konspirasi model apapun, maka dia tidak akan terjebak pada konspirasi itu. Tetapi sang penegak hukum, aparat penegak hukum juga tidak boleh pilih-pilih. Harus semua yang tidak menggunakan helm harus ditangkap, harus ditegakkan, tidak boleh pilih-pilih. Kemudian mengincar, oh yang sana saja, yang ini nanti, itu tidak boleh. Jadi sama, kalau PKS mengkonstruksi narasi, saya menggunakan istilah Pak Anies Mata, konspirasi, maka kalau konspirasi itu dimaknai adalah cara menjebak, maka itu akan sia-sia dan dalam konteks politik justru akan menjadi titik balik bagi PKS. Dari fakta-fakta yang ada selama ini, kayaknya ada yang terjadi itu individual, tapi ada yang terjadi, maksud saya korupsinya. Yeah. Ada yang terjadi memang kayak terorganisir. Ini menurut Anda faktor yang paling besar yang mana? Kalau kita perhatikan memang kalau data hukumnya, saya dari perspektif politik, tentu saya tidak bicara sama sekali dalam perspektif hukum, maka kita periksa saja misalnya dari data belanja kampanye partai politik. PKS nomor 4 setelah Gerindra, kemudian Demokrat dan Golkar. Kemudian nomor 4 PKS, melebihi PDIP, 3,8. Itu resminya, ICW punya data itu saya kira. Nah, kalau kita perhatikan, artinya apa? Partai politik itu membutuhkan biaya politik yang besar. Satu sisi. Di sisi yang lain, sistem untuk mendapatkannya itu seolah-olah ada proses yang sangat ketat. Jadi sederhananya begini, ini asumsi saya, sumber pendanaan partai politik itu sebenarnya semuanya hampir bisa dikatakan mayoritas dari APBN. Betul, sumbangan resmi legalnya 1% dari APBN. Tetapi yang kita sayangkan kalau 99 atau 98%-nya juga dari APBN melalui cara yang ilegal. Nah, kenapa bangsa ini tidak memikirkan, misalnya, partai politik ke depan dibiayai oleh negara? Apakah lewat pajak warga negara, apakah lewat cara apa, itu yang harus diperhatikan. Tetapi kalau ada partai politik kemudian masih menggunakan cara lain, maka dia harus didiskualifikasi sebagai peserta pemilu 1 atau 2 musim pemilu. Nah, sepanjang ini tidak dilakukan, saya kira tidak pernah membereskan persoalan. Jadi, dalam perspektif politik, saya kira sulit ya untuk menyelesaikan problem kalau kita ibaratkan sel kankernya, kanker dalam tubuh negeri kita Indonesia ini, sel kankernya itu yang tadi itu, sistem politik kita itu. Kalau tidak dibereskan, maka kita akan menemukan obat penahan rasa sakit saja, analgesik, tetapi tidak pernah membuat orang jera, tidak pernah membunuh sel kanker yang sesungguhnya di Republik ini. Kayak negeri ini agak fenomenal ya. Di satu pihak seolah-olah kita itu semua anti korupsi, tapi di lain pihak sebetulnya kita melakukan korupsi itu atau menciptakan peluang-peluang korupsi itu. Karena ada yang nggak logis. Kalau partai tadi harus mengeluarkan sekian triliun, sekian ratus miliar, sementara nggak mungkin dari anggota dapatnya segitu, dan harus dari APBN. Sebenarnya kita akan menghalalkan korupsi itu. Dana dari APBN cuma 1%. Betul. Tapi dari lain pihak, kita juga membuat undang-undang anti korupsi. Kita juga membentuk KPK. Jadi kok... Iya, saya kira tidak berlebihan ya analisa Pak Karni Ilyas. Jadi konteks jangka panjang,
saya mengusulkan kepada para petinggi partai politik duduk bersama untuk menyelesaikan ini. Dimulai dari komitmen itu untuk menyelesaikan membereskan ini. Jadi undang-undang paket politik itu mestinya dibahas secara komprehensif, imparsial, semuanya, mulai dari undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, undang-undang pilpres, semuanya itu dibahas untuk menuntaskan ini. Mulai dari bagaimana membuat pendanaan partai menjadi transparan. Kemudian bagaimana membuat politik kita tidak berbiaya tinggi. Sepanjang ini tidak diselesaikan, sementara misalnya kita berharap harusnya secara teoritis idealnya partai dibiayai oleh anggotanya, sementara atau oleh publik di satu sisi, tetapi di sisi yang lain trust publik terhadap partai politik sedang sangat rendah di titik nadir, sulit untuk mendapatkan itu. Kecuali misalnya saya, Pak Sultan Batugana, Pak Akbar Faisal dan seterusnya, ketika membayar pajak itu ada komponen harus membayar partai politik, pembiayai partai politik, sehingga kita punya hak juga untuk mengawasi partai karena dia sebagai badan publik. Nah, ini yang harus selesai. Itu persoalan teknis ya, itu bisa berbeda bagaimana menyelesaikannya untuk sistem pendanaan partai, sumbernya. Kemudian pengelolaan dan pengeluarannya itu akan terdata. Yang kedua juga harus dibatasi. Anggota DPR misalnya di DPR bisa dua basis, apakah berbasis pada jumlah mata pilih atau bisa berbasis pada jabatan, level jabatan, dan itu dibatasi. Sepanjang tidak ada pembatasan spending kampanye, sama seperti saya katakan tadi. Kalau membuat sumber penyebabnya tidak dibereskan, maka seperti ini yang terjadi. Untuk nasib seperti orang tidak pakai helm tadi, semuanya nggak pakai helm. 5 atau 7 atau 9 bahkan pengendara semuanya tidak menggunakan helm. Nasib-nasib ada yang nanti ketahuan polisi, oh ketangkap. Padahal nunggu giliran nanti kita akan menemukan para pengendara yang lain juga akan tertangkap. Ya, cuma tragis saja para politisi itu. Dia seolah-olah membuat tali gantungan. Padahal dia sendiri tahu bahwa dia yang akan digantung di situ. Kita rehat sejenak.